Udah? Udah, Kak. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Trihartati MKom selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil riset kami di PAUDku Ar-Rofifa Smart mengenai sistem pembayaran SPP. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Mai Dwi Utami dan rekan saya Dita Ayuskarini, Priscilia Hardiati, Putri Amelia Rahmadani, dan Wanti Saputri. Ruang lingkup dalam penulisan tugas mata kuliah proyek ini hanya memfokuskan pada pembahasan masalah pembayaran SPP sebagai informasi yang akan dilaporkan kepada pembina yayasan setiap akhir bulan. Agar pembahasan makalah tugas proyek ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulisan makalah proyek ini dalam suatu ruang lingkup sistem berjalannya dimulai dari proses pembayaran SPP siswa pada bulan yang bersangkutan. Kemudian, proses pengecekan data pembayaran siswa serta pencatatan ke dalam buku besar pembayaran dan kartu SPP. Berikutnya adalah pembuatan laporan SPP siswa selama 1 bulan, dan yang terakhir pengembalian kembali kartu SPP. PAUDku Ar-Rofifa Smart adalah lembaga pendidikan formal anak usia dini Qur'ani yang berlokasi di Perumahan Sahara Indah Permai 2, RT 4 RW 3, Blok A nomor 23, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, struktur organisasi di PAUDku Ar-Rafifah. Yang pertama ada Bapak Khalid MPD selaku pembina Yayasan Bait Ar-Rafifah, di mana yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Adapun fungsi dari yayasan diantaranya menyelenggarakan lembaga pendidikan sejak proses perizinan, menetapkan visi orientasi, platform, program, dan kebijakan sekolah, menyediakan sarana, prasarana, dan pembiayaan sekolah, bertanggung jawab atas kepengurusan, kepentingan, dan tujuan yayasan. Selanjutnya, di bawah pembina yayasan ada Ibu Pindani Nurbaiti SPDI, selaku Kepala Sekolah PAUDku Ar-Rafifah Smart. Secara sederhana, kepala sekolah didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar. Adapun tanggung jawab dari kepala sekolah diantaranya membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru-guru dalam menyusun kegiatan belajar mengajar, membantu guru-guru dalam hal menyusun tes prestasi belajar. Selanjutnya ada para guru-guru, diantaranya ada Ibu Marcella Astri Mukti sebagai guru kelas B, Ibu Putri Amelia Ramadhani sebagai guru kelas A, dan Ibu Indri Nardiani sebagai guru kelas C. Slide selanjutnya. Selanjutnya berisikan tentang proses bisnis sistem berjalan. Adapun prosedur sistem berjalan pembayaran SPP mulai dari pembayaran, pencatatan data sampai pembuatan laporan yang berlangsung di PAUDku Ar-Rafifah Smart masih menggunakan sistem manual. Adapun prosedurnya meliputi yang pertama proses pembayaran SPP. Orang tua melakukan pembayaran ke kepala sekolah dengan menyerahkan uang dan kartu SPP, lalu kepala sekolah menerima uang dan kartu SPP, kemudian kepala sekolah mengecek buku besar pembayaran SPP dan mencocokkan data di buku dengan kartu SPP untuk memastikan siswa tersebut memiliki tunggakan atau tidak. Apabila ada kepala sekolah memberitahukan orang tua untuk melunasinya. Yang kedua, proses pencatatan pembayaran SPP. Setelah itu, kepala sekolah mencatat tanggal pembayaran pada buku khusus pembayaran dan kartu SPP, lalu kepala sekolah membuat dan memberikan kwitansi buku pembayaran SPP kepada orang tua siswa jikalau diminta. Yang ketiga, ada proses pembuatan laporan SPP. Setelah dilakukannya pencatatan ke dalam buku khusus pembayaran dan kartu SPP, kepala sekolah melakukan rekap pembayaran SPP ke buku besar khusus pembayaran SPP di akhir bulan. Secara keseluruhan, memberisikan data pembayaran SPP pada bulan yang bersangkutan, lalu menyerahkannya ke pembina yayasan. Yang keempat, proses pengembalian kartu SPP. Setelah membuat laporan SPP,
maka kartu SPP yang telah dikumpulkan dikembalikan lagi ke orang tua melalui anak-anaknya masing-masing, di mana guru langsung memasukkan kartu SPP tersebut ke dalam tas muridnya masing-masing. Biasanya kartu SPP akan dikembalikan pada awal bulan berikutnya. Slide selanjutnya. Activity diagram merupakan rencana aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan-urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Yang pertama ada diagram activity proses pembayaran SPP, di mana ada dua pelaku, yaitu orang tua dan kepala sekolah. Yang dimana dimulai dari orang tua datang ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Masih step sebelumnya, Mel. Maaf, Amel, slide sebelumnya yang activity diagram proses pembayaran. Yang pertama, orang tua datang ke sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah, lalu menyerahkan kartu SPP beserta uangnya ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah menerima kartu SPP beserta uangnya, lalu mencatat transaksi pembayaran pada kartu SPP dan buku besar khusus pembayaran SPP, lalu kepala sekolah membuat kwitansi bukti pembayaran SPP jika orang tua memintanya. Di sini ada pilihan ya atau tidak. Jika ya, maka kepala sekolah memberikan kwitansi bukti pembayaran SPP kepada yang bersangkutan, yaitu orang tua, lalu orang tua menerima kwitansi dan menyimpannya di rumah, lalu selesai. Jika orang tua tidak meminta, lalu selesai. Selanjutnya ada diagram activity pencatatan pembayaran SPP, yaitu ada dua pihak orang tua dan pihak kepala sekolah, di mana pihak orang tua menyerahkan uang dan kartu SPP, dan pihak kepala sekolah menerima uang dan kartu SPP, lalu mengecek data pembayaran siswa atau siswi, lalu mencatat transaksi di buku khusus pembayaran SPP dan kartu SPP, lalu membuat kwitansi jika orang tua murid memintanya. Jika orang tua murid memintanya, maka pihak sekolah akan memberikan kwitansi kepada orang tua, dan orang tua atau murid akan menerima kwitansi tersebut dan selesai. Dan jika tidak, maka pihak sekolah tidak akan memberikan kwitansi dan selesai. Selanjutnya diagram activity Selanjutnya diagram activity pembuatan laporan pembayaran SPP. Ada dua pihak, yaitu kepala sekolah dan pembina yayasan. Yang pertama, kepala sekolah mengumpulkan kartu SPP, mengecek data pembayaran siswa atau siswi, memberikan keputusan atau decision, itu memasukkan data ke dalam buku besar khusus pembayaran SPP, lalu mengecek kembali data yang sudah ditulis dengan kartu SPP. Kemudian memberikan laporan pembayaran SPP kepada pembina yayasan. Lalu pembina yayasan menerima laporan pembayaran SPP, kemudian mengecek laporan pembayaran SPP tersebut, memberikan keputusan apakah meng-ACC laporan pembayaran SPP. Jika iya, lalu memberikan laporan ACC pembayaran SPP. Lalu diberikan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menerima laporan ACC pembayaran SPP dan proses pembuatan laporan pembayaran SPP selesai. Selanjutnya, di sini ada diagram activity pengembalian kartu SPP, di mana ada tiga pihak, yaitu kepala sekolah, anak murid, dan orang tua. Yang pertama, kepala sekolah menandatangani kartu SPP, kemudian memanggil nama anak sesuai yang ada tertera pada kartu SPP. Yang kedua, anak murid menerima kartu SPP dan memasukkannya ke dalam tas. Yang ketiga, dari pihak orang tua
mengecek ketika anak pulang apakah kartu SPP sudah dikembalikan dan selesai. Selanjutnya, di sini ada dokumen masukan dan ada contoh dokumen masukannya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Di sini ada nama dokumen yaitu kartu SPP, fungsi sebagai bukti pembayaran SPP siswa dan siswi, sumbernya orang tua, tujuannya kepala sekolah, medianya kartu SPP, jumlah 1 lembar, frekuensinya setiap melakukan pembayaran SPP. Di sini ada format tampilan A3. Selanjutnya, sini ada contoh dokumen keluaran, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, nama dokumen yaitu laporan pembayaran SPP, fungsinya untuk mengetahui data pembayaran SPP, sumbernya kepala sekolah, tujuannya pembina yayasan sekolah, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi pembuatan laporan pembayaran SPP. Sini ada format lampiran A4. Selanjutnya, di sini ada permasalahan dan alternatif pemecah masalah. Untuk permasalahannya, yang pertama kurang efektifnya orang tua siswa untuk mengetahui apakah telah melakukan pembayaran dan yang masih memiliki penunggakan pembayaran karena sistem pengolahan data masih tulis tangan dalam bentuk catatan buku, serta kurangnya bukti pembayaran untuk orang tua siswa dikarenakan pemberian kwitansi bukti pembayaran diberikan hanya apabila orang tua siswa meminta. Yang kedua, penyimpanan terkait dokumen pembayaran SPP masih dalam bentuk buku besar yang masih tulis tangan, sehingga banyak risiko karena media tersebut menimbulkan banyak kemungkinan misalnya kehilangan data atau rusak ataupun sobek. Yang ketiga di sini tidak efisiennya pembayaran melalui kepala sekolah dikarenakan sering tidak adanya di tempat. Untuk alternatif pemecahan masalahnya di sini perlu dibuatkan kwitansi khusus sebagai bukti melakukan pembayaran SPP setiap bulannya agar tidak hanya bergantung pada kartu SPP dan langsung diberikan ketika melakukan transaksi pembayaran, tidak hanya ketika diminta saja. Yang kedua, perlu dibuatkan laporan pembayaran SPP yang dimasukkan ke dalam program Excel agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, perlu adanya bagian tata usaha untuk mempermudah orang tua melakukan pembayaran SPP, menggantikan posisi kepala sekolahnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PAUDku Arafifah Smart terhadap permasalahan mengenai sistem administrasi pembayaran SPP, penulis mengambil kesimpulan bahwa PAUDku Arafifah Smart adalah lembaga pendidikan yang memiliki komitmen untuk menjadi sarana pendidikan yang dapat memberikan pencerahan di bidang akademis maupun non-akademis, yang dilandasi dengan berdasarkan pemahaman keagamaan serta memiliki budi pekerti luhur pada proses pencatatan SPP yang dilakukan oleh PAUDku Arafifah Smart masih menggunakan sistem manual, di mana pembayaran masih dicatat di buku besar khusus pembayaran dan kartu SPP. Sehingga pembayaran menggunakan metode tersebut sangat tidak efisien, dikarenakan bisa saja terjadi kesalahan dalam pencatatan pembayaran SPP. Saat melakukan proses pembayaran SPP, pihak orang tua atau wali murid harus datang langsung ke PAUDku Arafifah Smart dan selanjutnya akan mendapatkan bukti berupa kwitansi pembayaran jikalau orang tua murid memintanya. Kemudian ada saran. Yang pertama, PAUDku Arafifah Smart disarankan memiliki pegawai yang khusus menangani persoalan pembayaran SPP dan keuangan sekolah lainnya. Pengembangan sistem informasi administrasi pembayaran SPP perlu dilakukan seiring dengan kemajuan zaman untuk menyesuaikan dengan teknologi yang akan terus berkembang. Dalam periode tertentu, perlu melakukan update perangkat komputer dan software yang digunakan. Membuat sistem pembayaran SPP yang tidak mengharuskan orang tua atau wali murid datang langsung untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan menggunakan sistem transfer. Jadi untuk sebagian orang tua wali yang sibuk atau bekerja dan tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah tetap bisa membayar SPP dengan sistem transfer. Di sini ada daftar pustaka, berikut dilampirkan.
adalah daftar pustaka yang digunakan pada riset kami untuk menyusun makalah riset pada PAUD Arafifa Smart yang berjudul Pembayaran SPP. Yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com, MPD, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dia Puspitasari, M.Com, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Samsul Bahri, MMM.Com, dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Trihartati, M.Com, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan makalah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasil riset dari kelompok kami bisa menjadi wawasan pengetahuan bagi para pembacanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, Kak. Siap ya, Kak. Saya foto nih.